Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dari kitab Sirah Nabawiyah, ya, kitab Khulasah Nurul Yakin, ringkasan Nurul Yakin ini yang jilid kedua. Anak-anak, kita masuk pada perang Uhud. Nah, kemarin sudah perang Ghatafan dan cerita Da'thur, sekarang kita masuk kepada perang Uhud. Ya, keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalinya orang-orang munafik. Orang munafik itu balik nanti, ya. Kemudian perintah Rasulullah dan akibat menyalahi perintahnya, ya. Jadi ini pada perang Uhud ini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, keluarlah orang-orang Quraisy untuk memerangi Islam, balas dendam. Kemarin ketika perang Badar, orang kafir itu kalah. Akhirnya kepingin balas dendam ketika perang Uhud ini. Nah, maka mereka keluar untuk apa? Untuk membalaskan dendam atas terbunuhnya teman-teman mereka orang-orang kafir ketika perang Badar. Kemudian bala tentara yang mereka sumpah, bala tentara mereka bersumpah dengan mereka adalah 300 orang laki-laki. Karena itu keluarlah Rasulullah bersama dengan bala tentaranya sebanyak 1000 orang. Ya, dibayangkan sama orang-orang Islam menang. Ternyata di tengah jalan kembalilah orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, bersama orang-orang munafik sebanyak 300. Anak-anak, itu bukan 3000. Kebalik, ya. Catatannya di situ terbalik. Bala tentaranya orang-orang kafir itu 3000, bukan 300. Ya, jadi nomor 2 itu diganti 3000 orang kafir, 3000 orang laki-laki. Maka Rasulullah berkeluar bersama 1000 orang laki-laki, ya. 1000 tentaranya Rasulullah. Ketika itu pasukan Islam 1000. Kemudian bersama Abdullah bin Ubay bin Salul kembalilah orang-orang munafik. Jadi asalnya pasukannya Rasulullah itu ada 1000, gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul maka kembalilah 300 dari pasukan Rasulullah. Kenapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu memprovokasi orang-orang, ya, difitnah orang-orang. Percuma kamu ikut Rasulullah, tidak bakal terjadi perang itu, sudah kembali saja. Ini kita ini, ya Allah, tidak ada perang ini, tidak ada perang. Medan ini kosong, dibilang sama mereka medannya kosong, kembali saja. Kalau kita kembali itu lebih selamat. Kalau nanti ketemu musuh, kita ada di Mekah, diserbu kita habis, mati. Mau makan apa nanti kalau mati? Anak istri mau makan apa? Wah, gitu. Kembalilah bersama Abdullah bin Ubay bin Salul 300 orang. Jadi pasukannya Rasulullah 1000 dikurangi 300 jadi 700 yang tetap bersama Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah ternyata terjadilah peperangan. Begitu terjadi perang, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagi, ada 50 orang yang berada di atas gunung. Jadi di situ ada gunung Uhud, ya. Di gunung Uhud Rasulullah menyuruh ada 50 orang yang ada di sana, ya. Itu untuk megang panah. Jadi 50 pemanah ini tadi ada di atas. Kemudian sisanya dari 700 berarti 650. 650 sisanya itu berada di bawah, ya. Ketika peperangan Rasulullah menang, awalnya sudah menang. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah berpesan kepada orang yang 50 yang ada di atas itu jangan turun ke bawah kecuali sampai diperintahkan untuk turun sama Rasulullah. Ketika pasukan kafir mundur, ya, bayangkan anak-anak 650 lawan 3000. 650 lawan 3000 itu kira-kira satu orang harus membunuh sekitar 3 atau 4 orang. Kalau temannya mati, maka temannya yang lain, kalau misal ada yang mati, maka temannya orang yang mati ini tadi harus membunuh 6 sampai 8 orang. Bayangkan saking banyaknya, ya. Tapi ternyata Allah Ta'ala memenangkan orang Islam 1 banding 4, tetap menang. 1 banding 3, tetap menang.
tetap menang. 1 banding 10 tetap menang, ya. Nah, itu Allah Ta'ala memenangkan. Begitu kemudian dimenangkan oleh Allah Ta'ala, mulailah peperangan antara dua golongan itu tadi. Larilah orang-orang musyrik ketakutan, ya. Begitu ketakutan ketika ahli pemanah yang bertahan di atas itu mengetahui bahwa orang musyrik, itu catatan kakinya mengundurkan diri dengan meninggalkan barang-barangnya. Kabur orang-orang kafir, ya. Ditinggalkan barang-barangnya, emasnya ditinggal, pedangnya ditinggal, melayu kabeh keweden, ya. Akhirnya kemudian di atas itu ada 50 orang. Di antara mereka ada yang ngomong, buat apa kita ada di atas, enak turun aja. Toh orang-orang musyrik ini sudah mundur. Kalau kita turun kita bisa rebutan barang-barang itu tadi. Kan tadi ada pedang yang dijatuhkan, ada baju perang yang dijatuhkan. Ya, itu ambil aja. Enak, lumayan. Pedang baru, anak panah baru gitu bayangannya mereka. Ya. Maka turunlah orang-orang ini tadi, 50 tadi, tersisa hanya sekitar 12. Nah, itu di dalam riwayat beda-beda ya anak-anak ya. Ada yang menjelaskan tersisanya sekitar 12 orang yang ada di atas. Ada yang menjelaskan tersisa sekitar 5 orang yang ada di atas ya. Begitu kemudian Khalid ibn Walid. Tentara ini kaptennya orang kafir. Dulu Khalid ibn Walid itu kaptennya orang kafir. Khalid ibn Walid kelihatan, ternyata di atas itu sudah mulai turun orang-orang pasukan pemanahnya. Naiklah Khalid ibn Walid. Jadi kalau gunung itu modelnya kayak gini, orang-orang Islam itu nunggunya di depan sini, orang nyerang dari sini. Menang orang Islam ya. Begitu kelihatan orang-orang Islam turun, Khalid ibn Walid nyerang dari atas yang lain, dari sisi yang lain ya. Naik dari sisi yang lain, kemudian ditebasi semua yang ada di atas ini sisanya ya. 5 orang yang tersisa di atas itu mati semua. Kemudian diseranglah balik oleh pasukannya Khalid ibn Walid. Akhirnya kemudian kalahlah Rasulullah beserta orang-orang Islam pada saat itu. Bukankah pada waktu itu kemenangan hampir saja di tangan orang Islam, seumpama orang yang bertahan di atas bukit itu tidak melanggar perintah Rasulullah. Kan disuruh ada di atas. Jangan sampai turun sebelum disuruh sama Rasulullah. Ini belum disuruh. Mereka sudah bergerak duluan. Nah, ini pentingnya mengikuti perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah itu kalau baik ditiru ya. Perintah Rasulullah itu mesti baik ya. Perintah Rasulullah itu anak-anak mesti baik. Nah, perintah Rasulullah yang baik ini ditiru oleh orang tua, ditiru oleh guru. Nah, maka kalau seandainya guru memerintahkan yang baik kerjaan PR, dia dituruti ya. Kalau seandainya disuruh ngerjakan tugas, ya dikerjakan tugasnya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Penting. Ini untuk masa depan kalian, biar kalian pinter, ben ngerti, ben gak gampang dibujui. Kalau misal guru matematika nyuruh anak-anak kumpulkan soalnya, itu biar kalian tidak dibujui. Tadi konek kalau seandainya kalian nanti sudah dewasa, ada barang harganya 10.000, dibayar 5.000, kasih tahu ini berarti kurang 5.000. Taunya dari mana? Dulu saya belajar matematika, tapi nek kon ndak belajar, ndak mau mengumpulkan soal, ndak mau mengumpulkan jawaban, dikasih tugas ndak mau dikerjakan, akhirnya ndak pintar, ya, ndak mau. Nah, itu tadi ya, dituruti. Kalau seandainya mereka ndak menuruti perintah Rasulullah dan tidak melanggar perintah Rasulullah, maka kemenangan itu tetap ada di tangan orang Islam. Nah, ketika Khalid ibn Walid mengetahui bahwa itu ditinggalkan oleh orang-orang hingga hampir kosong, bukan hingga kosong, hingga hampir kosong, karena di sana masih ada 5 orang, ya. Maka diserbulah orang-orang Islam itu dari belakang. Wah, diserbu dari belakang, dipanai, ditebas pakai pedang, mati semua yang ada di atas ya. Sisa yang ada di bawah. Maka orang Islam dari belakang kacar-kacir karena apa? Karena serbuan dari belakang itu tadi ya. Nah, ketika itu orang-orang musyrik menyiarkan kabar bahwa Rasulullah terbunuh. Wah, langsung disebarkan berita bahwa Rasulullah pada saat itu terbunuh.
Ya, buat apa Anda berperang kalau Rasulullah itu sudah terbunuh? Sudah pulang aja, pulang. Jadi disuruh ninggalkan Rasulullah. Jadi hasutannya orang-orang ini, wah Rasulullah itu sudah terbunuh kok, sudah kami bunuh. Buat apa Anda perang? Mau ngapain? Ngapain nyerang orang-orang kafir gitu katanya ya. Maka kemudian tetap orang-orang yang imannya kuat, maka mereka mengatakan kalau seandainya Muhammad sudah terbunuh, maka berperanglah kalian untuk kepentingan agamamu ya. Nah, jadi tetap mempertahankan agama. Itulah pentingnya orang belajar agama. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian dikerjakan soalnya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nomor 1 sampai nomor 5 yang dikerjakan, nomor 6 enggak usah. Nah, itu jumlah-jumlah mereka Ustadz sudah jelaskan ya. Ustadz sudah jelaskan. Jadi kalau ada yang masih salah berarti enggak lihat videonya Ustadz. Kalau ada yang salah jawab berarti enggak dilihat videonya Ustadz ya. Nah, jumlahnya sudah dijelaskan sama Ustadz. Jumlahnya orang kafir berapa, jumlahnya orang Islam berapa, dan jumlah orang yang lari dari Islam berapa, jumlah orang munafik berapa yang kembali, sisanya berapa, yang ada di atas berapa ya. Itu Ustaz sudah jelaskan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.